Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita akan bergantian membacakannya supaya kita lebih semangat. Kaum pria nanti kami membaca ayat yang pertama, kaum wanita seluruhnya membaca ayat yang kedua. Kita bergantian dengan semangat dan dengan iman supaya setiap pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini dapat memberkati kita. Sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya saudara juga akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan kaum pria 1 Raja-Raja 17 ayat pertama 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan saudara-saudara, diberkatilah kita setiap yang sudah membacakan firman Tuhan dengan semangat malam hari ini. Tema firman Tuhan bagi kita semua adalah pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis. Apa saudara-saudara? Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis. Saudara-saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saudara-saudara, kita temukan beberapa hal yang terjadi di Israel pada waktu itu. Pada waktu itu saudara-saudara, pemerintahan dipimpin oleh Ahab. Ahab ini saudara-saudara adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dicatat di dalam
1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 29 itu berkata, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa terjadi krisis di tengah-tengah Israel pada waktu itu, saudara-saudara? Karena yang memerintah pada waktu itu adalah Ahab. Ahab ini terkenal sebagai raja yang meminta petunjuk terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal. Itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 itu nanti kita temukan. Ada lebih kurang 800 nabi-nabi Baal yang dikalahkan oleh Elia yang pada saat itu dipelihara oleh raja. Sehingga ketika Allah melihat kejadian itu, saudara-saudara, melihat Raja Ahab ini melakukan hal yang jahat, maka Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk memberitahukan kepada raja tersebut bahwasannya tidak akan turun hujan selama 3 tahun setengah. Dan hal itu terjadi, saudara-saudara. Bisa kita bayangkan 3 tahun setengah hujan tidak turun. Sehingga di tengah-tengah pemerintahan raja tersebut terjadi krisis dan dibuktikan bahwa janda Sarpat juga mengalami krisis sampai-sampai makanan yang ada di rumah sudah mulai habis, tinggal segenggam tepung dan seberapa banyak minyak, saudara-saudara? Sedikit minyak di dalam buli. Itulah imbas di mana terjadi krisis pada waktu itu. Bukan hanya krisis ekonomi terjadi di bangsa itu, saudara-saudara. Ternyata krisis pikiran, krisis hati mulai muncul, saudara-saudara. Pengaruh hujan tidak turun selama 3 tahun setengah. Banyak hal-hal yang baru kita temukan di dalamnya. Rupanya anak Tuhan di istana pada waktu itu ada juga yang namanya Obadya. Ketika Ahab membunuh banyak para nabi-nabi yang takut akan Tuhan, mengejar Elia, ternyata Obadya ini juga menyimpan 100 para nabi di dalam gua. Dan sepanjang 3 tahun setengah, Obadya kasih mereka makan dan minum. Apa saudara? Kasih makan dan minum. Itu dicatat di ayat yang keempat, pasal yang ke-18, saudara-saudara. Dicatat begini. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Baik enggak Obadya ini, saudara? Ternyata ada juga orang baik yang takut akan Tuhan di pemerintahan Ahab pada waktu itu. Bahkan dicatat dalam Alkitab, Obadya ini, saudara, sejak kecilnya dia takut akan Tuhan. Sejak kecil dia takut akan Tuhan. Rupanya kalau mulai anak-anak sampai besar takut akan Tuhan, Tuhan akan mengangkat dia di dalam tempat yang nyaman, di istana. Siapa yang mau anaknya kerja di istana kepresiden Republik Indonesia? Ada ya, saya juga rindu juga nantinya bekerja sebagai apa? Kepala staf. Rupanya Obadya ini kepala staf, saudara, kalau saudara baca di dalam nats ini. Dia kepala pengawas di istana Obadya pada waktu itu. Makanya duitnya banyak, bisa membiayai para nabi-nabi selama 3 tahun setengah. Dia lindungi itu, saudara. Tidak tahu Ahab, kalau sempat tahu Ahab, dia juga akan dibinasakan. Makanya saudara-saudara, bawa anak kita mulai dari kecil supaya Tuhan mengangkat nantinya di istana. Di istana rupanya juga ada juga anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Obadya ini, saudara, melindungi para nabi-nabi. Obadya ini, saudara, sungguh-sungguh akan Tuhan, takut Tuhan. Obadya ini adalah orang dalam para nabi-nabi yang takut kepada Tuhan pada waktu itu. Ternyata saudara-saudara, itu pun gak cukup melindungi Elia. Sehingga terjadilah krisis yang mencekam, yang membuat Elia harus mengungsi, dikejar-kejar, buronan. Ternyata saudara-saudara, sesuai dengan tema kita malam hari ini, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis. Ternyata
dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis melalui pembacaan firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, saya catat begini. Jika Tuhan belum izinkan terjadi sesuatu kepada kita, maka siapapun gak akan bisa mengizinkannya. Ternyata saudara-saudara, dengan keadaan yang mencekam itu, Nabi Elia buronan negara pada waktu itu dikejar-kejar. Rupanya tidak ada satupun yang mendapatkan Elia. Kenapa saudara-saudara? Karena memang Tuhan melindungi Elia. Tuhan bersama-sama dengan Elia. Bisa saja saudara-saudara, seluruh prajurit Ahab waktu itu sudah mengejar. Ternyata kalau Tuhan belum izinkan Elia dapat, maka tidak ada satupun yang dapat menangkap Elia. Pernah dengar kisah Tuhan Yesus menyerahkan diri kepada tentara Romawi? Sebelum Yesus menyerahkan, tidak ada satupun yang dapat menangkap. Jika Yesus belum menyerahkan dirinya di atas kayu salib, Yesus tidak akan pernah mati. Tidak ada satupun yang sanggup membunuh Yesus Kristus, Raja kita, saudara-saudara. Tetapi karena memang dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menebus dosa saudara dan saya, maka hal itu terjadi. Jadi jikalau Tuhan belum izinkan saudara-saudara, maka tidak ada satupun yang bisa mengizinkan kita menghadapi krisis di tengah bangsa kita. Haleluya. Mungkin itu krisis takutlah, khawatirlah, ekonomi kah. Ternyata Elia masih tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Ahab memerintahkan seluruh rakyat, seluruh pemerintahannya untuk menangkap Elia. Ternyata nggak cukup, saudara-saudara. Nggak bisa karena Tuhan menyelimuti Elia pada waktu itu. Sampai-sampai yang menemukan Nabi Elia pada waktu itu, seizin Tuhan adalah hamba Tuhan yang namanya Obadya. Sampai dia bilang, Tuhanku Elia, saya nggak akan berani mengatakan Tuhanku ada di tempat ini kepada Ahab. Kenapa? Seandainya pun saya kasih tahu, jangan-jangan nanti setelah saya kasih tahu kepada raja, Tuhan akan mengangkat engkau lagi ke tempat yang satu dan ke tempat yang lain. Artinya Tuhan, Obadya tahu persis bahwa Tuhan ada di pihak Elia. Sama-sama katakan, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di pihak Ndu, bilang saudara-saudara. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Sampai-sampai Elia pada waktu itu harus menyerahkan diri, saudara-saudara. Menyerahkan diri dan berkata, ini aku. Ketika itu saudara-saudara, ketika dia menyerahkan diri, Elia juga nggak ditangkap. Dan Elia menantang pasukan Ahab untuk berperang dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dan Nabi Baal berdoa kepada Tuhannya juga. Ternyata pada waktu itu Elia mengalami kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Yang kedua saudara-saudara, yang perlu kita renungkan. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis ini adalah Allah punya banyak cara untuk menolong umatnya. Apa saudara-saudara? Cara yang pertama yang Tuhan lakukan pada waktu itu saudara-saudara. Elia disuruh pergi ke sungai Kerit. Ternyata saudara-saudara, sungai Kerit bisa memelihara Nabi Elia pada waktu itu. Mungkin sungai Kerit tempatnya tersembunyi, mungkin sepi. Tetapi kesepian tidak menjadi ukuran, perlindungan Tuhan tidak ada bagi Elia. Perlindungan Tuhan tetap nyata bagi Elia. Yang kedua saudara-saudara, perlindungan Tuhan, Tuhan buat melalui burung gagak. Burung gagak saudara-saudara. Pernah lihat burung gagak? Burung gagak ini rupanya ada yang pemakan bangkai, pemakan daging saudara-saudara. Ternyata yang dikasih kepada Nabi Elia itu bermacam-macam. Saya yakin gak cuman sekali dua kali Elia diberi makan oleh burung gagak. Setelah sungai Kerit kering, Elia mulai bingung dan merasa resah saudara-saudara.
Di tengah-tengah krisis yang melanda, rupanya saudara-saudara, sekalipun gak ada orang-orang yang ada di sekeliling yang mampu menolong Elia, Tuhan masih sanggup menolong Elia melalui burung gagak. Ternyata bagi manusia hal itu sangat sukar, bagi Tuhan sungguh-sungguh tidak sukar. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk menolong Elia, menolong anak Tuhan yang berharap kepadanya. Mungkin hari ini kita krisis hati yang mulai resah, takut, khawatir saudara-saudara. Percayalah bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita, melindungi kita. Ada amin? Tuhan sanggup. Yang ketiga saudara-saudara, perlindungannya, pemeliharaannya melalui janda sarpat. Saya mulai merasa takjub saudara ketika renungkan ini. Kok bisa ya Tuhan kirim Nabi Elia ini ke janda begitu? Kok enggak Tuhan kirim ke membantu Ahab dalam pemerintahan Ahab saudara? Saya yakin banyak orang kaya. Yang setuju katakan amin. Ada enggak orang kaya? Obadya juga kaya pada waktu itu saudara. Karena dia bisa memelihara Nabi 100 orang selama 3 tahun setengah. Ternyata saudara-saudara, Tuhan gak suruh Nabi Elia pergi ke Obadya. Gak suruh pergi ke panglima-panglima yang lain. Saya yakin gak cuma satu orang dalam pemerintahan Ahab yang punya hati untuk menolong para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Tetapi kenapa harus kepada janda? Janda ini saudara tahu gak kaya pula, mau mati juga. Karena dicatat kalau kami makan ini, setelah itu kami mati. Haleluya. Ternyata saudara-saudara, Tuhan mengajari Nabi Elia bahwa pertolongan Tuhan itu gak selamanya datang dari logika kita. Di luar logika kita. Bisa saja Elia dalam pikirannya, nanti suatu saat saya akan dikirim ke Obadya. Saya akan tidur di kamarnya, saya makan tidur enak di tempat orang kaya begitu. Enggak saudara, Nabi Elia diajari untuk menjadi berkat juga bagi orang miskin. Sekalipun kelihatannya Nabi Elia memeras orang miskin pada waktu itu. Karena dia berkata, buat dulu bagianku. Coba kalau sempat Nela punya uang 10.000. Terus hamba Tuhan Mika tadi kan datang berkata, Nela uangku udah habis. Beras habis, misalnya ini ya. Karena nggak mungkin beras habis saudara-saudara. Karena tiap bulan diberkati saya. Melalui gereja kita saudara-saudara. Melalui Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala dan keluarganya. Ada terus tiap bulannya ada. Kalau makan cukup saudara-saudara. Karena memang asal ada makanan, pakaian cukuplah begitu. Kalau misalnya saudara-saudara, saya bilang sama Nela, saya mau 10.000 itu Nela. Kasih sama aku. Kamu lo tahu diri kamu Bang Mika. Darami pe bah dompet kue 10.000 ngence. Lah mungkin ku bere. Aku pe hamba Tuhan nge. Nina saudara. Bisa kita bayangkan saudara-saudara ketika Nabi Elia berkata, buatkan dulu bagianku, setelah itu bagianmu. Sedangkan saudara-saudara, janda sarbat ini cuma miliki segenggam tepung. Dan minyak dalam buli-buli. Dan berkata setelah kami buat, kami akan mati. Sekrisis-krisisnya saudara, saya perhatikan ini memprihatinkan ibu janda ini. Tetapi saudara-saudara, itu juga bisa Tuhan pakai untuk menolong hamba Tuhan. Jadi jangan tawar hati, jangan kecil hati saudara-saudara. Maaf bagi kita yang mungkin merasa miskin, tidak punya apa-apa. Dan merasa kita ini diasingkan, merasa disepelekan. Ternyata Tuhan juga bisa pakai untuk memberkati hamba Tuhan. Bisa menolong hamba Tuhan. Gak selamanya orang yang punya duit Tuhan tegur hatinya untuk menolong hamba Tuhan. Ternyata orang miskin juga bisa ditegur Tuhan untuk memberkati. Kalaupun gak banyak, segenggam juga bisa saudara-saudara. Dan segenggam itu jikalau disertai dengan iman, Nabi Elia terpelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah
krisis yang melanda Nabi Elia dan janda Sarfat pada waktu itu. Kalaupun kita dihantui rasa takut hari-hari ini saudara, gelisah dan merasa kita akan masuk zona krisis. Tetapi saya percaya Tuhan masih banyak cara untuk menolong anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kenapa Elia terpelihara dan janda Sarfat ini terpelihara saudara-saudara? Karena Elia melakukan pekerjaan Tuhan. Apa saudara-saudara? Melakukan pekerjaan Tuhan. Elia nggak melakukan kepentingan dirinya sendiri. Makanya Tuhan iba, dia pelihara, Tuhan berkati Elia. Sekalipun nggak banyak, rupanya Elia ini nggak mati kelaparan saudara-saudara. Intinya Elia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya yakin anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh, dengar-dengaran akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, akan terpelihara sekalipun krisis melanda. Hati kita yang takut gelisah, tetapi Tuhan ada di pihak kita yang setuju, katakan amin. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan ikhlas. Sekalipun bahaya mengancam pada waktu itu, Elia terlindungi dan orang lain gak bisa lihat Elia jikalau Tuhan gak izinkan Bapak Ibu Saudara. Hanya saja Elia tetap bekerja pada waktu itu. Menolong dirinya sendiri dengan kemampuannya sendiri. Bisa saja Elia berkata, ngapain aku ke sungai Kerit Tuhan? Sama seperti sekarang. Kita disuruh pakai masker. Bisa saja kita bilang, ngapain saya pakai masker? Ada Tuhan kok. Nggak bisa. Kita juga harus menolong diri kita sendiri dengan kemampuan kita, saudara-saudara. Kenapa pemerintah bilang jaga jarak? Dan kita juga harus selama kita mampu melakukan tugas kita dalam melindungi kita, lakukan saudara-saudara. Kalau saudara bisa olahraga, olahraga. Kalau saudara bisa bersyukur, bersyukur. Kalau saudara bisa, apalagi jaga jarak, jaga jarak. Tuhan tahu Elia masih bisa ada di sungai Kerit, berlari ke janda Sarfat. Bisa saja Tuhan buat tenang saja, nggak bekerja. Tetapi Tuhan juga mau Elia melakukan pekerjaan Tuhan dengan jerih payahnya juga, saudara. Makanya Tuhan punya alasan menolong Elia pada waktu itu. Haleluya. Elia juga lain, saudara. Kalau kita nggak sanggup lagi, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika Elia nggak merasa sanggup lagi, dan dia duduk di bawah pohon dan dia berkata begini, mati aja aku Tuhan. Karena Elia juga pernah berkata begitu, frustasi saudara-saudara. Karena dalam pekerjaan melayani Tuhan banyak perkara yang sulit yang dialami oleh Elia pada waktu itu. Sampai-sampai dia dikejar setelah membunuh para nabi-nabi palsu saudara-saudara. Dan dia dikejar perempuan hanya satu orang. Dan dia duduk, Tuhan ngomeh, ngalah, mati aja aku Tetapi Tuhan tahu kesanggupan Elia sehingga Tuhan berkata, makanlah, minumlah. Setelah Elia makan dan minum, dia berlari lagi saudara-saudara. Melakukan pekerjaan Tuhan lagi. Artinya saudara-saudara, ketika kita nggak sanggup lagi, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita nggak mampu lagi melindungi diri kita pada masa-masa ini saudara-saudara, nggak bisa lagi kita melakukan selain memakai masker, jaga jarak, diam di rumah. Tuhan tetap menjaga kita. Bilang kanan kirinya, Tuhan melindungi itu. Dan yang kedua yang dilakukan janda Sarfat, selalu taat akan firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Bisa saja janda Sarfat berkata, gak mungkin saya kasih Nabi Elia. Karena kalau kami kasih kami gak makan lagi. Rupanya dia gak bilang seperti itu. Dia taat kepada Nabi Elia dan dia kasih kepada Elia. Mujizat terjadi selama 3,5 tahun. Minyak dalam buli-buli gak habis, tepung segenggam gak pernah habis. Selama itu saudara-saudara. Dan ketika hujan turun, barulah roti dan minyak itu habis. Artinya ketika kita sudah mulai bisa bekerja, Tuhan juga menghentikan mujizatnya saudara-saudara. Karena gak mungkin saudara bilang, Tuhan aku mau minum. Tolong kasihkan air minum yang di dapur itu ke mulutku. Gak bisa. Kita bisa mengambil air minum ke dapur dan minum sendiri. Mujizat itu akan nyata di saat kita nggak berdaya. Makanya ada pujian, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika hujan turun saudara-saudara, minyak dalam buli-buli habis, tepung itu habis. Artinya
Janda Sarfat sudah mulai bisa bekerja. Akhirnya dia bekerja. Makanya ada orang kaya tanpa kenal Tuhan pun bisa kaya, saudara. Kenapa? Karena dia bekerja. Bekerjanya keras. Pagi, sore, siang bekerja. Akhirnya dia bisa diberkati. Haleluya. Perlindungan menyertai kita. Ada Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan ini. Yang diberkati sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Yang menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk berjaga-jaga seperti hamba-Mu Elia. Tetapi kami tahu ketika kami gak sanggup menghadapi segalanya, Tuhan berpihak kepada kami dan akan melindungi kami, menyuruh kami dengar-dengaran akan Tuhan sehingga kami tetap terlindungi oleh Tuhan. Ampuni kesalahan dan kelemahan kami jikalau kami lalai di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami supaya kami berhikmat, supaya kami terhindar dari segala kesulitan-kesulitan yang melanda negeri kami ini. Kami rindu Roh Kudus memimpin kami, memberkati kami, menjamah kami, melindungi kami. Kami percaya Tuhan tetap di pihak kami. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Tuntun kami, ajari kami supaya kami mampu melakukan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala.